Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yogi Nur Afendi, tugas pengajar SD Bina Karya, nomor pendaftaran 2021309842, nomor peserta 320297002420. LPTK Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Halo. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Semua sehat? Udah sarapan hari ini? Alhamdulillah. Semua udah sarapan ya? Coba Bapak cek sarapannya sama apa? Bala-bala sama apa? Jajanan, mie, nasi goreng, telur, daging. Alhamdulillah. Pagi-pagi ini kita sudah sarapan, perut penuh, pikiran pun akan jernih untuk kita belajar hari ini. Kita sehat, maka corona pun akan hilang di muka bumi ini. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke anak-anak, ketika kita udah sehat, kuat, ketika virus itu masuk, maka virus itu akan keluar dengan begitu saja ya. Akan takut dengan orang-orang yang sehat dan orang-orang yang kuat. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa ya. Semoga diberikan kelancaran. Ananda Raupan dipimpin untuk berdoa. Perhatian, hati mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ananda Raupan yang telah memimpin doanya. Semoga kita diberikan kelancaran ya dan ilmu yang bermanfaat pada pagi ini. Oke anak-anak sekalian, sekarang kalian berdiri, kita menyanyikan Indonesia terlebih dahulu ya. Oke, silahkan untuk berdiri. Kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Indonesia Raya telah dikumandangkan. Silahkan untuk berduduk kembali di bangku masing-masing. Oke anak-anakku sekalian, tetap semangat. Semangat. Mana suaranya? Semangat. Alhamdulillah udah semangat ya. Masa tadi makan sarapan udah ya. Jadi kita tetap semangat. Oke anak-anak sekalian, kalian masih ingat pesan ibu? Masih? Coba yang pertama apa pesan ibu? Cuci tangan. Tadi sudah ya. Terus lagi? Memakai masker. Yang ketiganya? Menjaga jarak. Pinter. Oke.
Tadi udah selesai Indonesia Raya, terus lagi kita masuk ke dalam persepsi, yaitu pembelajaran yang minggu lalu. Siapa yang masih hafal? Iya, apa? Betul, iman kepada malaikat Allah. Malaikat Allah itu ada berapa sih? Ada 10, bentar. Terus lagi, apa-apa saja ya malaikat yang wajib diketahui? Ada yang tahu? Hah, Andin? Betul. Coba Ananda Kapa diulangi seperti Andin. Mungkar, Nakir. Satu lagi. Alhamdulillah. Sudah hafal semua ya? Itu adalah pembelajaran yang minggu lalu. Yang sekarang ya Bapak akan menyampaikan materi yang minggu ini ya. Di sini yang minggu ini adalah pendidikan agama Islam budi pekerti, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, iman kepada Rasul-Rasul Allah di sini mempunyai tujuan ya. Tujuannya itu adalah ya. Tujuannya itu adalah yang pertama meyakini ya. Yang pertama adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 25 nabi ya dan rasul yang dipercayai ya, yang wajib kalian percaya. Kemudian membiasakan sikap sabar. Ya, membiasakan sifat sabar, itu tujuannya. Ya, semangat berjuang terus lagi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Semangat berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjelaskan pengertian iman ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya menghafal serta mengurutkan 25 nabi. Ya, itu tujuannya. Oke? Paham ya? Nah, itu tujuan yang perlu kalian ketahui untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjut. Pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala itu ya, kita lihat di layar sini. Kata Rasul, ya, ini pengertiannya, berasal dari bahasa Arab. Rasulun yang artinya ya utusan. Jadi Rasul itu adalah utusan artinya. Ya, maksud dari beriman kepada Rasul Allah ya adalah meyakini bahwa mereka adalah orang yang diutus dan ditugaskan Allah untuk menyampaikan ajaran kepada umatnya sebagai pedoman bagi kehidupan kita. Ya. Bagi pedoman untuk kehidupan kita. Next. Meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar. Ya. Membimbing umatnya ke jalan yang benar. Ya. Agar selamat di dunia dan di akhirat. Jadi membimbing umatnya untuk berjalan di jalan yang benar. Ya. Nanti itu ada rasul-rasul yang 25 yang wajib diketahui itu adalah pembimbing umat supaya tidak salah jalan. Ya. Ya. Terus lagi, iman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Yang keberapa? Yang keempat. Yang keberapa? 4. Ya, dalam rukun Islam. Iman kepada Nabi dan Rasul berarti percaya bahwa ada sosok manusia yang Allah Subhanahu wa taala
ya pilih sebagai perantara antara dirinya dengan para makhluknya. Ya, perantara. Ya. Next. Alasan manusia harus beriman kepada nabi dan rasul, ya. Ini alasannya. Yang pertama, karena mereka adalah manusia pilihan. Mereka manusia pilihan. Orang terbaik, ya. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Kalau nabi, ya. Kalau nabi mah buat dirinya sendiri, ya. Beda dengan rasul. Rasul itu untuk dirinya sendiri dan umatnya, ya. Lanjut. Sedangkan rasul, ya, itu menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, kepada umatnya. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi kepada umatnya. Lanjut. Manfaat beriman kepada nabi dan rasul. Manfaatnya. Yang pertama, di sini mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita dimuliakan, ya. Mendapat kemuliaan di sisi Allah karena kita yakin akan adanya rasul, ya. Lanjut. 2, yaitu mendapatkan petunjuk hidup. Ya. Mendapatkan petunjuk hidup yang benar agar tidak tersesat ke jalan setan. Ini yang menggoda manusia, yaitu setan. Supaya tidak tersesat dibawa sama setan, itu nabi dan rasul, ya, membawa dan mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Next, manfaat mengamalkan ajaran-ajaran nabi dan rasul. Ini manfaatnya antara lain. 1, mendapatkan pahala. Ya, kita akan mendapatkan pahala ketika kita, ya, mengamalkan ajaran-ajaran nabi dan rasul. Ya. Mau sholatnya, puasanya, zakatnya, suka puasa, suka sholat 5 waktu. Betul. Sholat sunatnya, ya, itu kita menjalankan perintah Nabi dan Rasul, maka kita, ya, ada manfaatnya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Dicintai Allah karena telah menjadikan Al-Qur'an sebagai hukumnya. Ya, dicintai Allah karena telah menjadikan Al-Qur'an sebagai hukumnya. Dicintai Allah karena telah menjadikan Al-Quran sebagai hukumnya. Ya. Kemudian keadilan terjamin ketika kalian, ya, mengamalkan ajaran-ajaran Nabi dan Rasul, itu keadilan terjamin. Walaupun ada orang yang syirik kepada kita, Allah akan membantu. Ada orang yang mau melakukan kejelekan kepada kita, Allah akan membantu kita. Ya. Jadi kita harus tetap mengamalkan ajaran-ajaran Nabi dan Rasul. Next. Ada yang tahu nggak jumlah Nabi ada berapa yang wajib kalian ketahui? Coba Darupan, ada berapa? 10. Oke, ada berapa? 25. 25. Oke, jangan menyalahkan diri sendiri, ya. 25-nya. Gak apa-apa, nanti kita jelaskan. Ya, supaya kita mendapatkan pencerahan, ya, dalam pembelajaran ini. Pertanyaannya, ada yang tahu nggak jumlah nabi dan rasul? Ya, next. Nah, betul ya.
Ada 25. Ada 25. Paham sekarang? Nah, ya. Itu ada 25. Nabi dan Rasul, ya, yang wajib kita ketahui ada 25. Ya, paham ya? Nah, ingatkan dalam hati kita, oh iya, Nabi dan Rasul ada 25. Terus malaikat ada, yang wajib kita ketahui ada 10. Ya, yang minggu kemarin betul? Nah, jangan minggu kemarin kita tentang malaikat Allah, sekarang tentang Nabi dan Rasul, minggu kemarin sudah lupa lagi. Ya, jangan lupa ya, tetap pembelajaran yang kalian sudah terima harus ingat terus menerus. Ya, supaya kita pintar. Buka lagi di rumah pembelajaran yang sebelum-sebelumnya itu apa saja supaya kita pintar, cerdas dan memahami apa yang disampaikan guru, ya. Nanti nilai kalian bagus. Oke? Oke. Di sini kita lanjut. Lihat ke monitor. Nabi yang wajib diketahui antara lain. Yang pertama Adam. Karena Nabi Adam itu adalah nabi pertama, ya, yang diciptakan Allah, yang turun ke bumi. Ya. Istrinya Nabi Adam siapa? Siti Hawa. Ya, itu adalah belahan, ya, tulang rusuk dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, sama dengan kita. Ya, dan Nabi Adam itu adalah nabi pertama yang Allah ciptakan, yang turun ke bumi. Pertamanya enak Nabi Adam. Dia diciptakan dan dia berada di surganya Allah. Dikarenakan Nabi Adam lalai, ingkar, ya, karena keluar dari perjanjian, Allah menghukumnya untuk dia turun ke bumi. Nabi Adam itu mengingkari perjanjian dengan Allah, yaitu memakan buah non teh holdi. Ya, perjanjian itu tidak boleh. Ya. Ternyata itu kesalahannya dan diturunkan ke bumi. Lanjut. Yang kedua Nabi Idris. Ya. Yang kedua apa? Nabi Idris. Yang kedua apa? Yang kedua. Betul sekali. Yang kedua itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Ya. Selanjutnya ada Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nabi yang ketiga yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cirinya Nabi Nuh itu apa? Nabi yang membuat perahu yang besar. Nah, masih ingat ya? Nah, itu kisahnya. Dia membuat sebuah perahu yang besar, ya, untuk menyelamatkan umatnya. Ya, lanjut. Nabi Hud alaihissalam. Yang keempat apa? Nabi Hud. Yang keempat apa? Nabi Hud alaihissalam. Ya, ini yang keempat. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima Nabi Saleh. Ya. Ini Nabi yang kelima apa?
Nabi Saleh. Nabi apa? Nabi Saleh alaihissalam. Lanjut yang keenam yaitu Nabi Ibrahim. Nabi apa? Nabi apa? Nabi apa? Ibrahim alaihissalam. Lanjut yang ketujuh adalah Nabi Lut. Nabi Lut. Dan yang kedelapan Nabi Ismail. Nabi Ismail. Dan kesembilan Nabi Ishak. Ya. 10 Yakub. Ya. 10 Nabi apa? Yakub. Nabi apa? Nabi Yakub. Selanjut lagi 11 Nabi Yusuf. Ya. Nabi apa? Yusuf alaihissalam. Selanjutnya yaitu Ayub. Nabi Ayub. Coba kisah Nabi Ayub yang Allah berikan apa? Sakit yang parah. Ya. Diberikan penyakit yang parah, tetapi tetap dia beribadah. Di seluruh tubuhnya itu dia mengeluarkan nanah dan belatung. Tetapi dia tidak patah semangat untuk tetap beribadah kepada Allah. Ya. Dilanjut yang ke-13 itu Nabi Zulkifli. Ya. Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli. Dilanjut 14 yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Yang kelima yaitu 15 yaitu Nabi Yunus. Lanjut kedua-tiga Nabi Yahya. Kedua-tiga Yahya. Nabi Yahya alaihissalam. Ya. 24 Nabi Isa. Yang ke-24 itu Nabi Isa. Nabi apa? Nabi Isa. Nabi apa? Nabi Isa. Next yang terakhir ini adalah panutan kita semua yaitu baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi terakhir, ya, Nabi akhir zaman, tidak ada Nabi lagi, ya, karena ini adalah Nabi terakhir yang Allah angkat menjadi Nabi umat Islam terakhir, tidak ada selain dia, ya. Kalau ada yang mengaku-ngaku Nabi, saya Nabi, tidak ada. Itu adalah sudah termasuk pelecehan agama. Bisa dilaporkan itu ke polisi karena sudah mengaku-mengaku sebagai Nabi, ya. Karena Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Rasul yang wajib diketahui berjumlah berapa? Rasul, Nabi dan Rasul. Salah. 15, 25. Betul. Jadi intinya 25 Nabi dan Rasul. Ya, yang tadi kalian satu persatu, ya, dari Adam sampai Nabi Muhammad itu berjumlah 25, ya. Paham ya? Nah, berjumlah 25 Rasul. Kalau Nabi dan Rasul itu 25, tetapi yang Rasul saja ini adalah, yang Rasul saja adalah 5, ya. Kalau Nabi dan Rasul itu 25, kemudian Rasul saja berjumlah 5. Coba siapa saja? Ada Nabi Nuh alaihissalam. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada Nabi Musa alaihissalam. Ada Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi kalau Nabi dan Rasul berjumlah 25, kalau Rasul saja berjumlah 5. Paham ya? Paham? Oke, di next. Contoh sikap yang diteladani oleh para Nabi dan Rasul. Yang diteladani, yang pertama sabar. Contohnya saja ketika Nabi Muhammad itu menyampaikan berdakwah di depan orang-orang yang ingkar, ya, itu dilempar pakai kotoran unta, pakai batu sampai Nabi Muhammad itu bercucuran darah, ya. Sahabat Nabi akan menyabut pedangnya, tapi melarang untuk dia cabut. Ya, sahabat Nabi mau membawa parangnya nih, pedangnya untuk membunuh orang yang melempar Nabi sampai Nabi itu berdarah. Nabi tetap bersabar. Tidak boleh dibalas dengan kejelekan lagi. Nabi tetap bersabar. Yang keduanya itu contohnya adalah jujur, sifat Nabi Muhammad SAW yang membuat beliau mendapatkan julukan Al-Amin. Dia jujur. Ya, Nabi itu orangnya jujur. Siap jujur? Kita harus bisa mencontoh, ya, Nabi untuk bersifat jujur. Ya. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Jujur itu adalah kunci keberhasilan kita untuk meraih cita-cita dan kesuksesan. Ya. Coba saya cek dulu. Ananda Raupan cita-citanya mau jadi apa? Polisi, tentara, dokter, polwan, dokter. Polisi, tentara, polwan, dokter. Cita-cita kalian sungguh luar biasa. Dan dibarengi dengan kalimat jujur, itu akan menjadikan sebuah kesuksesan yang luar biasa. Menjadi polisi jujur, menjadi tentara yang jujur, menjadi dokter yang jujur, menjadi polwan yang jujur pula. Sebuah kesuksesan yang luar biasa. Ya. Dunia dan akhirat kalian akan dapatkan kebahagiaan tersebut. Lanjut yang ketiga yaitu taat beribadah. Sifat Nabi Muhammad SAW yang wajib diteladani, ya, itu adalah taat beribadah. Taat beribadah. Dia itu adalah taat beribadah ya beliau itu. Maka kalian pun sama harus mengikuti taat beribadah. Jadi polisi taat beribadah. Jadi tentara taat beribadah, sholatnya tidak tertinggal. Jadi dokter tidak tertinggal sholatnya, puasanya tidak tertinggal. Ya, jadi polwan pun sama, ibadahnya tidak tertinggal. Dia taat melaksanakan ibadah, sholatnya, zakatnya, puasanya dan lain sebagainya. Ya, dilanjut tidak sombong. Ya, ini keteladanan Nabi itu adalah, ya, Nabi dan Rasul itu tidak sombong. Ketika sudah jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, jadi polwan, itu tidak sombong. Tetap rendah diri. Tidak sombong. Ada nanti Raupan jadi tentara, sombong kepada temannya. Itu tidak boleh. Tetap CS. Gitu ya. Tetap CS. Oke, kita lanjut. Yang keempat itu tadi tidak sombong, ya. Jangan sampai kita meraih kesuksesan, jadi polisi, jadi tentara dan lain sebagainya, itu kita menjadikan sombong. Ya, Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Yang kelima yaitu hormat kepada
kedua orang tua kalian. Tidak boleh membentak, tidak boleh mengeluarkan suara yang tinggi kepada orang tua. Ya. Tetap kalian harus menghargai orang tua. Hormat. Hormat itu bukan berarti seperti ke bendera merah putih. Harika bendera merah putih kita menghormati seperti ini, diam, nu ate, teu digaro. Ya. Anu budug teu digaro, diam we. Tetapi kepada orang tua kita sering tidak melaksanakan tugasnya. Misal kita diberi tugas sama orang tua beli garam ke warung. Tidak boleh kalian malas untuk mengerjakannya. Tidak boleh kalian ada kalimat tidak mau. Tetap harus mau. Ya. Terus lagi kepada orang tua ketika kalian mau berangkat sekolah selalu bersalaman, cium tangannya. Ya. Karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Ketika orang tua ridho kalian menjadi orang sukses, maka Allah pun akan ridho kalian menjadi orang sukses. Orang tua ridho kalian menjadi polisi, maka Allah pun ridho kalian menjadi seorang polisi. Yang selanjutnya itu terakhir, cerdas dan pandai. Ya. Kita harus menjadi sikap Nabi dan Rasul itu adalah cerdas dan pandai. Harus pintar dan cerdas. Pintar saja salah. Ya. Cerdas salah juga salah. Ya. Jadi kedua-duanya kita harus miliki. Pintar dan cerdas, cerdas dan pintar. Oke, next. Ini sekian dan terima kasih ya pembelajaran hari ini, materi yang saya bawakan yaitu mengenai iman kepada Rasul Allah. Ya. Iman kepada Rasul Allah. Kemudian ini ada tugas kelompok. Silakan kalian kerjakan ya. Tugas kelompok 1 berdua ke sini Andin. 1 berdua. Ini 1 berdua. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Oke, 10 menit sudah selesai. Silakan dikumpulkan tugasnya. Silakan dikumpulkan. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan tugas kelompoknya, ya. Oke, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yaitu kalian meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 25 nabi dan rasul. Kemudian kalian bisa membiasakan sikap sabar, ya. Selanjutnya menjelaskan pengertian iman kepada nabi dan rasul, bahwa nabi dan rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, serta menghafalkan ya mengurutkan 25 nabi dan rasul. Ya. Selanjutnya sekarang tugas di rumah Bapak di-share di grup WA di grup ya, untuk kalian kerjakan di rumah. Apabila kalian tidak paham
kalian bisa minta bantuan kepada kakak kalian. Ada yang punya kakak? Ada? Oke, minta bantuan kepada kakak kalian atau orang tua kalian supaya kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Oke, selanjutnya adalah tugasnya nanti di rumah, nanti dikumpulkan kembali ya di minggu depan. Paham ya? Oke. Materi sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan lupa Bapak cek dulu, ingat pesan Ibu apa? Yang pertama, mencuci tangan pakai sabun, yang kedua, memakai masker, dan yang ketiga, menjaga jarak. Ya, yang ketiga menjaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan Ananda Raupan untuk menyiapkan anggotanya siswa yang lain dan membacakan surat Al-Asri. Perhatian. Berdoa dalam hati dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Raupan yang telah memimpin doanya. Titip salam kepada orang tua kalian, jaga kesehatan kalian. Semoga di perjalanan kalian dilancarkan dan dilancarkan segala hal untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan yang paling rapi. Oke, hati-hati di perjalanan. Langsung pulang, nggak boleh mampir atau main.